Kita mulai. Sudah 6 orang atau 7 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin selesai tentang usul fikih. Sekarang lanjut ke muqaddimah usuliyah. Kemarin menjelaskan tentang usul fikih secara istilah. Kalau sebelumnya diurai apa itu usul, apa itu fikih. Selanjutnya usul fikih sebagai sebuah ilmu. Ya. Intinya usul fikih sebagaimana disebutkan oleh Dr. Hasan Hitu dan beliau mengutip dari kitab-kitab sebelumnya ya. Itu terdiri dari 3 unsur. Jadi usul fikih itu dari awal sampai akhir itu tidak lepas dari 3 poin pembahasan. Ya. Yang pertama adalah ilul fikih al-ijmaliyah, dalil-dalil fikih yang global. Kemudian kaifiatul istifadati minha, halaman 21 ya kemarin. Dan cara-cara istifadah. Istifadah itu mengambil faidah minha dari dalil-dalil ijmali. Kemudian yang ketiga, ini di akhir-akhir usul fikih, halul mustafid. Ya. Keadaan atau kondisi mustafid. Mustafid itu orang yang mengambil faidah dari usul fikih. Nah, dalailul fikih ijmali ini nanti meliputi seperti Kulu amin lahum khotsis, setiap am pasti ada taksisnya. Ma min amin illa qad khussiso. Ya, kemudian al-amru lil wujub. Itu dalailul fikih ijmali, dalil-dalil fikih secara ijmali. Kemudian yang kedua ada kaifiatul istifadati minha, ya, cara mengistifadah. Istifadah di sini lebih kepada tarjih. Tarjih itu mengunggulkan salah satu dalil dibanding dalil yang lainnya ketika nampak bertentangan dan tidak bisa dikompromikan. Ya. Jadi tarjih itu biasanya langkah akhir. Ya. Setelah dijamak, jamak itu dikompromikan. Karena sering didapati beberapa dalil itu kelihatannya bertentangan. Ya. Aslinya tidak bertentangan. Ya. Itu kalamullah, kalam Rasul, semuanya wahyu tidak mungkin bertentangan. Tetapi yang nampak kepada seorang mujtahid atau kepada pembaca itu seakan-akan bertentangan antar satu dalil dengan dalil yang lainnya. Nah, maka usuliyun, fuqaha itu bekerja keras bagaimana supaya dalil-dalil yang nampak bertentangan itu menjadi bisa didamaikan. Jadi tidak bertentangan karena hukum asalnya wahyu itu tidak mungkin bertentangan. Kalaupun ada yang kelihatan bertentangan, itu nampak saja seakan-akan, ya, karena keterbatasan seorang mujtahid manusia, ya, seorang manusia pasti ada keterbatasan. Nah, itu nanti dibahas dalam kaifiatul istifadati minha, ya, cara-cara mengunggulkan satu dalil dibanding dan yang lainnya. Nanti ada bab ta'arud wa tarjih, ya, ketika bertentangan wa tarjih mengunggulkan satu yang lain. Dan bab tarjih ini hampir bisa kita temukan di setiap ilmu-ilmu keislaman. Dalam mustalahul hadis itu pun dibahas panjang lebar tentang tarjih, ya. Karena ahlul hadis pun, muhaddisin pun sering berbeda pendapat di dalam menjarah seorang rawi atau mentakdil seorang rawi atau mensahihkan sebuah hadis atau mendoibkan sebuah hadis. Itu sering tidak sama, ya. Bukan sering, kadang tidak sama. Ya, beberapa hadis atau banyak hadis ya sama, sepakat. Tapi dalam beberapa hadis yang lain sering berbeda. Nah, makanya muhaddis yang mutaakhir yang setelahnya itu membuat kaidah-kaidah untuk atau mencari korinah-korinah untuk mengunggulkan salah satu hadis dibanding hadis yang lain. Ya, jadi hampir mirip ya, usuli dengan ahlul hadis itu bekerja dengan korinah ketika ada dalil-dalil yang nampak bertentangan. Tapi kalau usuliyin itu tidak akan mentarjih terlebih dahulu sebelum berusaha
menjamaknya. Ya, menjamak itu setiap dalil yang kelihatan bertentangan, bagaimana caranya supaya tidak bertentangan dengan cara dan dua-duanya bisa diamalkan. Hadis yang masyhur misalnya la adwa wala tiyarota. La adwa itu tidak ada penyakit yang menular. Kemudian hadis lain itu mengatakan firra minal majzum, firra ruka minal asad. Engkau lari dari orang yang penyakit lepra kusta itu sama seperti engkau lari dari harimau. Artinya apa? Itu menunjukkan kita menghindari orang yang berpenyakit menular. Tapi dalam hadis lain la adwa wala tiyarota, seakan-akan hadis ini mengatakan tidak ada penyakit menular, tapi hadis ini mengatakan menular. Itu biasanya sering jadi contoh para ulama hadis ataupun usul fikih. Lalu akhirnya apa yang dilakukan oleh para usuliyun ataupun ya usuliyun untuk mendamaikan dua dalil yang nampak berseberangan, masing-masing dimaknai dengan makna tersendiri supaya tidak tabrakan. Ya. La adwa wala tiyarota itu maksudnya tidak ada yang menular dengan penyakit itu sendiri. Kalaupun menular ya itu biqudrotillah. Artinya penyakitnya sendiri tidak menular. Yang menular itu biqadrillah ya karena kudrah Allah. Kemudian hadis yang satunya firaruka minal mazdum, firaruka minal asad. Artinya kalau ada orang terkena penyakit menular, ya lari. Maksud lari jangan didekati supaya tidak terkena menular. Kalaupun nanti menular bukan semata-mata karena virus ya atau karena virus atau karena penyakitnya, tetapi semata-mata karena Allah. Nah, jadi dua hadis tersebut bisa diamalkan dan itu jauh lebih baik daripada menggugurkan salah satu. Ya, nanti kaidahnya i'malud dalilain aula min ihmali ahadihima. Ya, mengamalkan kedua dalil yang nampak bertentangan itu lebih baik daripada menggugurkan salah satu. Nah, kalau menggugurkan salah satunya ya berpotensi agak berat ya. Selama bisa diamalkan keduanya, amalkan. Kalau sudah mandek tidak mungkin, baru mengunggulkan satu menggugurkan yang lainnya. Nah, itu kaifiatul istifadah. Kemudian yang ketiga halul mustafid wa sifati. Ya, kondisi mustafid dari kata faidah, orang yang bisa mengambil faidah dari usul fikih. Nanti ada surutul ijtihad. Siapa yang berhak berijtihad ya dari Quran dan Sunnah. Artinya apa? Tidak semua orang diperbolehkan istinbat langsung ketika dia tidak memenuhi syarat. Ya, kalau istinbat langsung tidak memenuhi syarat, ya resikonya besar. Ya, resikonya besar. Dia belum berhak, ya, kemudian memberanikan diri. Maka bahasan selanjutnya, ya beserta pembahasan ijtihad itu adalah pembahasan taklid. Bagi mereka yang belum mampu ijtihad, ya kita ikut dulu kepada ulama yang sudah lebih dulu punya otoritas. Ya. Jangan sampai tidak punya kemampuan, tidak memenuhi syarat ijtihad, lalu memberanikan ijtihad, ya, nanti imbasnya bisa banyak, ya, bisa melabrak nas-nas yang qat'i atau pondasi-pondasi hukum Islam yang sudah qat'i. Itu kan jadi masalah. Ya. Itu penting. Kalau itu sudah dilepas, ya, syarat-syarat ijtihad sudah dilepaskan, sudah dilewati, atau sudah tidak dipedulikan, akhirnya banyak orang berbondong-bondong ijtihad, tidak memiliki kematangan intelektual yang mumpuni, itu beresiko besar. Ya. Sekarang ya banyak, ya sekarang banyak. Itu kesimpulan pertemuan kemarin. Sekarang masuk 24. Ya, 24. Ada yang bisa Pak Darul Aman mungkin bisa bantu baca, Pak Aman. Kalau memungkinkan. Aman Ustaz, belum bisa Ustaz. Oh iya ya. Iya ya. Siapa yang Pak Akbar Ali mungkin, Pak Akbar Ali.
Apa Ustaz? Saya juga baru belajar. Oh iya, ya. Ya. Ini siapa lagi yang Mas Ebi bisa, Kang Ebi? Dicoba? Belum juga? Banyak salahnya nanti Ustaz. Oh. Coba dikit saja dulu ya, enggak apa-apa. Nanti kita lihat. Mungkin satu paragraf saja dulu. Al-Muqaddimatul Usuliyin. Usuliyah. Qala al-muallif dulu ya. Qala al-muallif rahimahullah hafizahullah. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala. Jarrat al-adatu indal usuliyin ala taqdimi ba'dil mubahathi Mabahifi. apa? Mabahithi wal mustalahati al-hammati qabla al-khawdi fil mabahithi al-usuliyati lima laha min alaqatiha matin fi jami'i mabahithihi bal fi jami'il ulumis syari'ati syar'iyyati. Ya, sedikit lagi. Kenapa Ustaz? Ya, teruskan sedikit lagi. Wadzalika apa nih Ustaz? Kama bahithi al-hukmi wa taqsimatihi wa anwa'ul idraki wa dhawabitihi wa sanabda'u nahnu aidan bihadza ala an naqtasira ala ahammi hadhil muqaddimati bima yatamasya ma'a manhajil ikhtisari fi hadhil khalasati. Ya. Musannif selanjutnya menjelaskan tentang beberapa muqaddimah, ya, pengantar sebelum masuk usul fikih. Disebutnya muqaddimah usuliyah. Ya, walaupun menurut musannif ini aslinya tidak hanya berlaku kepada ilmu usul fikih, ya, tetapi bal fi jami'il ulumi syar'iyyah. Muqaddimah ini tidak hanya berlaku dalam usul fikih, tapi semua ilmu, ya, itu berlaku muqaddimah yang ini. Ini ditegaskan Al-Ghazali dalam Mustashfa. Ya, bal muqaddimatul ulum. Pengantar tentang ilmu idrok itu bukan hanya pengantar usul fikih, tapi pengantar semua ilmu. Ya, memang salah satu fungsinya supaya kita bisa memahami hukum yang dihasilkan itu sebatas apa. Ya, kemudian dalam mustalah hadis pun seperti hadis doni, hadis ahad itu kan yufidu dzon. Dzonnya sendiri nanti dibahas di sini. Hadis mutawatir yufidul qat'a, yufidul yakin. Ya. Nah, istilah-istilah itu dibahas di dalam muqaddimah usuliyah. Sekarang masuk yang pertama, ya, anwaul idroki. Jenis-jenis atau tipe-tipe idrok. Idrok itu mendapatkan sesuatu dari luar, kemudian nyantol di dalam jiwa atau dalam hati. Ya. Idrok itu mendapatkan. Lihat ke langit gelap, itu idrok. Ya. Kita mendapatkan sesuatu dari luar, kemudian bersarang di dalam jiwa, ya, atau dalam akal. Kita minum itu idrok. Ya. Awalnya kering, kemudian minum terasa segar. Nah, segarnya itu idrok, ya, masuk ke dalam nafs. Nah, model-model idrok seperti itu berbeda-beda. Ya, orang bisa idrok, orang bisa mendapatkan pengetahuan dalam jiwanya
itu tidak satu level, tapi bertahap ya, ada urutannya, ada martabahnya. La khilafa bainal uqala'i fi anna idrakana lil asya'i yatafawatu. Ya, tidak ada perbedaan, tidak ada perdebatan di antara uqala, orang yang berakal, bahwa idrakana lil asya'i yatafawat. Kita mengetahui sesuatu itu ya bisa berbeda, ya. Kita mengetahui dinginnya es itu berbeda dengan mengetahui adanya satu tempat di Papua, ya. Beda dengan kita tahunya kota di misalnya di Kalimantan. Nah, pengetahuan kita itu ya tafawat. Pengetahuan manusia itu ya tafawat, berbeda-beda. Ini sedang bicara tentang idrokun nas, ya. Kali lagi idrokun nas ini berbicara tentang ilmunya manusia, pengetahuan manusia. Kalau sudah pengetahuan Allah atau ilmu Allah itu tidak mengenal ya tafawat. Bagi Allah itu semuanya sama. Manusia itu mengetahui semut dalam terang, kondisi terang dengan semut di dalam kondisi gelap itu kan berbeda. Nah, bagi Allah itu tidak ada perbedaan sebagaimana kita berbeda di dalam memahami sesuatu. Bagi Allah semut dalam dalam kondisi terang dengan semut dalam kondisi dalam gua yang gelap di malam hari itu tidak ada beda. Ya. Nah, jadi ini sedang berbicara tentang idrok indanas, kemampuan manusia memahami sesuatu, menangkap sesuatu itu berbeda-beda. Fataratan nudriku syai'a idrokan jaziman ghairu qabilin litashki. Fataratan terkadang kita mengetahui sesuatu secara kuat, ya, idrokan jaziman, secara kuat. Ghairu qabilin litashki, tidak tergoyahkan oleh siapapun. 2 tambah 2 4 itu pasti, ya. Maksudnya kita bisa meyakini dengan pasti ada orang yang mengatakan 2 tambah 2 5 itu tidak akan goyah. Sebagaimana kita tahu dinginnya es, ketika ada yang mengatakan es itu panas, itu tidak akan goyah. Itu idroknya jazim. Nah, pengetahuan manusia itu ada kalanya seperti itu, ya, kuat. Ada kalanya wataratan nudrikuhu idrokan ghairu jazim. Ada kalanya tidak sekuat itu. Ya, kita paham, kita tahu, tapi ada orang yang meragukan. Oh gitu ya. Ada kalanya seperti itu. Ya, itu dalam setiap hari mungkin kita mengalami seperti itu. Atau bahkan pengetahuan manusia itu lebih banyak yang jazim daripada yang jazim. Fa idza nazarna ila salaj fa innana nudriku annahu abyad. Wa idrakuna li bayadihi idrakun yakiniyun ghairu qabilin litaraddud. Hatta law qala lana qail inna salja aswad bidalili anni uqallibul asa allati biyadi thu'banan wa daraba asahu fil ardi fanqalabat ila thu'ban fa inna hadzal ladzi atabihi mimma yusbihul mu'jizah la yaj'aluna nataraddad fi bayadi salj bal naqul ma a'jaba sun'a hadzal rajul id qallabal asa ila thu'ban illa anna salja abyad la nataraddad fi bayadihi abada. Fahadzan naw minal idrak yusamma fil istilah ilman. Ya. Fahuwa idrakun jazim mutabiqun lil waqi' nashi'un an dalil wa huwa al musyahadah al hissiyah bil basar. Ya. Fal ilmu, maka adapun dimaksud dengan ilmu al idrak al jazim al mutabiq lil waqi' an dalil. Jadi musannif di awal menjelaskan bahwa kemampuan manusia mengetahui itu berbeda. Ada kalanya mengetahui sesuatu secara yakin, ada kalanya tidak seyakin pengetahuan yang tadi. Atau bahkan manusia bisa jadi ragu-ragu. Syak, ya. Kita kan sering mengetahui sesuatu ragu, akhirnya bimbang. Ya. Ini kabar benar atau tidak benar, tidak. Kalau benar saya mau ini, kalau tidak
ya. Atau misalnya mau menikah sebagian, ini jadi nikahi atau tidak ya. Karena dia tidak yakin, ya, dia masih ragu bahwa dia itu pantas atau tidak. Ya. Kalau yakin pantas itu tidak ragu, tapi karena kemampuan dia ya mengidrok itu masih 50-50, maka ada disebut syak. Ya. Nah, jadi pengetahuan manusia idrok itu ada 4. Ya. Secara garis besar idrokul insan, kemampuan manusia mengetahui atau mencerap ya ke dalam dirinya, ke dalam jiwanya itu ada 4. Yang pertama ilmu. Ilmu ini padanan yakin. Ya. Ilmu itu padanan yakin. Yang kedua zon. Zon itu dugaan yang kuat. Ya. Yang ketiga syak, ragu-ragu. Yang keempat waham. Ya, waham itu asumsi yang rendah, sangat lemah. Jadi idrok manusia itu ada 4. Ya. Ada yakin atau ilmu, ada zon di bawahnya, ada syak di bawahnya lagi, kemudian yang paling bawah adalah apa tadi? Waham. Ya, ada waham. Yang paling kuat apa? Yakin atau ilmu. Ya, istilah ilmu ini perlu dibedakan ya. Sering istilah ilmu itu ada kalanya ilmu usulul fikih, ilmu fikih. Itu maksudnya apa ya? Kumpulan pengetahuan tentang fikih. Itu disebut ilmu fikih, ilmu nahwu. Ya. Ada kalanya ilmu itu sama dengan yakin, seperti di sini. Ya. Yang dimaksud ilmu di sini ya yakin. Kalau ilmu dalam penggunaan lain, ilmu usul fikih, ilmu nahwu, ilmu sharaf, itu maksudnya kumpulan dari pengetahuan. Ya, jadi jangan dikacaukan dengan ilmu yang ada dalam ilmu usul fikih, ilmu. Ini maksud ilmu di sini adalah yakin. Itu adalah kemampuan manusia mengetahui sesuatu 100%. Yakin 100%. Ya. Misalnya 2 tambah 2, 4. Nah, itu yakin. 5 tambah 5, 10. Ya. Atau es dingin. Kemudian api panas. Kita tahu api panas itu yakin. Ya. Dan sebagainya. Dan ilmu yang seperti ini dibutuhkan untuk membangun pengetahuan yang lain. Ya. Kalau kita tidak ada fondasi pengetahuan, akhirnya ilmu pengetahuan tidak bisa dibangun. Ya. Jadi harus ada aksioma untuk melanjutkan pengetahuan selanjutnya. Nah itu yakin. Ya. Lalu yakin atau ilmu itu apa? Al-idrakul jazim, ya, yang halaman 25. Al-idrakul jazim al-mutabiqu lil waqi' an dalilin. Ya. Jadi idrok mengetahui secara yakin. Jazim itu kuat, ya. Al-mutabiq lil waqi', dan pengetahuannya tersebut itu sesuai dengan kenyataan waqi'. Dan ditimbulkan andalilin dari dalil. Ya. Jadi kapan kalau Al-Ghazali itu membedakan yakin dengan i'tiqad, tapi saya belum terlalu memahami ya i'tiqad versi Al-Ghazali itu seperti apa. I'tiqad itu bisa jadi orang meyakini mengiktikad itu 100 benar tapi aslinya tidak. Ya. Makanya keyakinan bahasa Indonesia itu mungkin agak berbeda dengan yakin dalam istilah para ulama ya. Di kita kan tergantung keyakinan. Ada yang keyakinan Kristen, keyakinan kepercayaan ya. Itu lebih pasnya mungkin ini aja sepintas ya. Itu lebih kepada i'tiqad. I'tiqad itu subjektif, menurut setiap orang itu benar. Ya. Nah, kalau yakin dalam ulum syar'i, ya, itu yang mana menjadi padanan ilmu itu idrakul jazim al-mutabiq lil waqi', yang sesuai dengan realitas sesungguhnya. Ya. Andalilin dari dalil. Ya, munculnya pengetahuan tersebut muncul dari dalil. Ya. Ada dalil-dalil yang mendukung sehingga dia tahu.
Ya. Itu yakin di dalam ulum syar'i atau dalam filsafat Islam. Ya. Di sini singkat ya, kalau di sebagian kitab itu agak panjang lebar. Fa amma law ra'ayna syakhisan min ba'idin fataraddadna hal huwa sonamun min hajarin au insanun hayyun fa imma ayyatarajjah indana syai'un aula fa illam yatarajjah indana syai'un bi antasawal ihtimalani fa kana kullu minhuma ya khamsina bil mi'ah fa hadza huwa syak wa in tarajjaha ahaduhuma bi an ghalaba ala dhannina annahu insanun bi an zadatin nisbah an khamsina bil mi'ah bi annahu insanun fattarfu rajih yusamma dhannan wa tarful marjuh yusamma wahman. Ya. Jadi martabat atau derajat pengetahuan manusia itu yang paling tinggi tadi ilmu atau yakin. Ya. Kemudian di bawahnya ada yang disebut dhon, ada yang disebut syak. Gambarannya seperti apa? Musannif memberikan gambaran. Ya. Kalau kita lihat seseorang dari jauh, lalu kita ragu, ya, itu patung, ya, patung orang, ya, terbuat dari batu atau memang manusia. Ya, dari jauh kita melihat bentuk, atau kalau di kita kayak polisi, apa namanya, patung polisi ya, kan suka ada di lampu merah atau di pas belokan, ya, patung polisi. Misalnya dari jauh, itu polisi beneran atau patung. Nah, kalau dalam kondisi masih ragu-ragu itu syak. Ini polisi patung, polisi patung. Tapi kalau dugaan kita lebih kuat, oh ini patung. Ya, sudah agak dekat patung. Nah, itu dzon. Nah, jadi dugaan dia yang apa? Dugaan dia bahwa itu polisi beneran itu waham. Ya. Jadi yakin, dzon, syak sama waham. Waham itu lawanan dari dzon. Kalau dzon itu, kalau orang dzon pasti yang kalahnya itu waham. Ya. Dzonnya itu patung. Berarti dugaan apa perkiraan dia awalnya itu manusia itu jadi waham. Waham itu pengetahuannya kemungkinannya sangat kecil ya, kemungkinan benarnya sangat kecil. Nah, kita pun dalam kehidupan sehari-hari ya tidak lepas dari ini. Pengetahuan kita tentang sesuatu tidak lepas dari yakin, dari dzon, dari syak, dari waham. Ya. Ada kalanya kita tahu tapi hanya sepintas, tidak sampai ragu karena memang pengetahuannya baru sedikit. Ya. Ada kalanya kita ragu-ragu. Ya, ini berita benar atau tidak benar, tidak. Ya, itu syak. Ada kalanya kita, wah ini berita benar. Ya, itu bisa jadi dzon. Tapi kalau sudah yakin, ya, dengar berita, kemudian lihat kejadiannya, itu sudah yakin. Ya. Misalnya mendengar berita ada tabrakan di jalan raya tadi pagi. Ada 2 orang, 3 orang, 4 orang beritahu, tadi ada tabrakan. Oh, kita dzon, dugaan, oh iya ada tabrakan. Itu belum yakin sampai kita lihat ke jalan raya, ya, ada mobil yang diderek, kemudian pecahan kaca, oh, itu udah yakin. Ya, ada yakin. Nah, di dalam Islam itu yakin pun ada tahapannya. Ya. Kita yakin itu kan diibaratkan 100%. Ya. Kita pahamnya itu, kita tahunya sampai 100%. Kalau syak itu 50%. Kalau dzon antara 50 ke atas ya, dari 51 sampai 99 itu pendekatan saja ya. Nah, kalau di bawah 50, 49 ke bawah itu disebut dengan waham. Ini biar memudahkan saja ya. Aslinya kan ya, tidak seperti itu. Cuman untuk mudah menggambarkannya itu seperti itu. Yakin itu 100%. Dzon itu antara di bawahnya 99 sampai 51. Syak itu tengah-tengah 50. Kemudian 49 ke bawah itu waham. Ya. Itu pengetahuan manusia. Dan yakin sendiri itu ada tahapannya. Ya. Ada yakin,
ada ainul yakin, ada hakul yakin. Ya. Kebalik. Ada yakin, di atasnya ada hakul yakin, di atasnya lagi ainul yakin. Yakin itu dia sudah yakin dalam hati, ya, mendengar berita dari orang banyak dan tidak mungkin tergoyahkan oleh apapun. Ya, kemudian dia melihat dengan langsung. Contohnya apa tadi ya? Contohnya adanya kota Mekah. Adanya kota Mekah, adanya Masjidil Haram di Mekah. Dia sudah yakin, dia sudah tahu itu benarnya. Lalu akhirnya naik pesawat, ya, lihat dari atas, oh itu kota Mekah. Nah, itu hakul yakin. Ainul yakin, ya, sudah lihat, ainul yakin sudah lihat. Kalau tadi baru dengar, ainul yakin itu memang sudah lihat. Nah, ketika dia sudah turun di Mekah, itu menjadi hakul yakin. Jadi pengetahuan dia ketika mendengar dengan langsung turun di tempatnya, mengalami langsung, itu jelas lebih kuat ketika dia turun dan berada di tempat tersebut. Ya. Itu secara garis besar ya pengetahuan manusia. Sekali lagi ini khusus bagi manusia, tidak berlaku bagi Allah. Maka dalam mantik itu ilmu dibagi menjadi dua. Ini penting. Ya. Ada ilmu hadis, ada ilmu qadim. Ya, ilmu itu ada dua. Ada ilmu qadim, ilmu qadim dan ilmu hadis. Ilmu qadim itu ilmunya Allah. Kalau ilmunya Allah la yatajazza, tidak bisa dipilah-pilah seperti itu. Ilmu Allah itu ya satu. Ilmu Allah itu ya yang itu. Ya, ilmu Allah itu tidak ada dzon, tidak ada syak, tidak ada waham. Ya. Dalam kondisi apapun ilmu Allah ya yakin ya, bukan yakin itu dalam kita ya. Ilmu Allah ya seperti itu sampai kepada hakikat sesuatu. Nah, adanya syak, dzon, waham itu ilmunya manusia karena keterbatasan manusia mengakses hakikat yang aslinya, yang sebenarnya. Ya, itu seperti itu. Nah, nanti fikih itu di ranah yang dzon. Ya, fikih itu di bawah yakin, di atas waham. Maka tidak boleh kita menghasilkan hukum kalau masih syak. Harus di atas syak. Misalnya ada beberapa dalil, ini yang mana, yang ini atau yang itu. Akhirnya dia milih salah satu, tapi masih dalam kondisi keraguan. Itu tidak boleh secara fikih. Karena fikih itu harus melewati syak. Ya, minimal zon. Ya, dan zon itu marotib juga. Ya, orang yang misalnya dugaannya 60% berbeda dengan orang yang dugaannya atau pengetahuannya sampai 80%. Maka dalam masail fikih pun ada hukum-hukum yang sampai 90%, ada yang hukum-hukum yang kebenarannya masih dipercaya sekitar 60% ataupun di bawahnya. Itu pengetahuan manusia. Ya. Nanti misalnya khobar ahad. Khobar ahad itu yufidul dzon. Nanti ada juga khobar mutawatir. Khobar mutawatir itu yufidul yakin atau yufidul qat'a. Ya. Kita lanjutkan. Halaman 26. Ya. Wa bina'an ala dzalika faminna nasma'u yaumiyan fi nashratil ahwalil jawiyah min annahu sayanzilul mataril yaum masalan wa ghaliban ma yanzil. Fa inna idrakana linuzulil matar yusamma dhannan wa laisa ilman. Li'annahu law kana ilman lama kana qabilan litakhalluf wa qad yatakhallaful khabar huna fala yanzilil matar. Ya. Contoh dzon itu salah satunya ketika kita tahu kalau cuaca gelap ya, mendung, ini hujan. Nah, taunya kita akan turun hujan itu dzon. Ini hujan bentar lagi karena sudah gelap sekali. Tapi tidak yakin. Kenapa? Karena ada kalanya cuaca sudah mendung nggak jadi hujan. Ini hukum adat. Pengetahuan manusia seperti tadi itu disebut dzon. Ya, jadi dzon itu dalam hati itu ya kuat, tetapi ada kemungkinan tidak terjadi.
Ya, ada kemungkinan tidak terjadi. Itu dzon. Ya. Atau contoh lain apa ya? Contoh lain mungkin ada yang bisa memberi contoh lain. Dan pokoknya dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari itu. Kita lanjutkan. Wa khabarul wahid al-adl yufidu dhannan. Ya, wa khabarul wahidil adli yufidu dhannan la ilman. Li'annahu wa in kana adlan illa annahu laisa bima'sumin. Faqad yaqau minhul khata' wa nisyan wa tawahhum wa ghairu dzalika wa kullu hadza mimma yajuzu lahu alaihi adatan wa syar'an wa aqlan. Ya. Bainama najidu annal khabarul mutawatir yufidul ilma wa la yaqbalu taraddud li'annahu rawahu jama'atun an jama'ah tuhilul adatu tawatu'ahum alal kadhibi wastanadu li amrin mahsus. Wa qad yadhunnu ba'du man la ilma indahu anna qaulana khabarul wahid yufidu dhann yaqtadi alla na'mala bihi. Wa hadza dhannun batil li'anna Allah ta'abbadana bil amali bima yaglibu ala dhannina minal umuri allati tahtamilun nazar wal ijtihad. Ya. Jadi musannif pun akhirnya dari tadi ya, dari klasifikasi pengetahuan manusia ada yakin, dzon, syak, lalu dibawa kepada masalah khobar wahid. Ya, khobar wahid itu salah satu dalil yang mulai dikuatkan kemunculannya oleh Imam Syafi'i. Ya, sebelumnya banyak orang yang meragukan tentang khobar wahid. Nah, Imam Syafi'i dalam Ar-Risalah termasuk ulama yang atau pelopor ulama yang menguatkan kembali tentang peranan hadis atau khobarul wahid. Makanya sering disebut nasirus sunnah, ya, nasirus sunnah. Karena salah satu jasanya adalah memunculkan kembali hadis wahid dan dianggap sebagai salah satu dalil yang kuat. Ya. Nah, khobarul wahid ini walaupun dari seorang yang adil itu tetap tidak memberikan kepada pendengarnya sesuatu yang yakin. Khobar wahid itu kan dalam mustalah tidak hanya khobar gorib atau mufrad ya, ada masyhur, ada aziz, ada gorib. Kalau masyhur itu rawinya lebih dari satu, lebih dari dua bahkan. Tetapi rawi yang banyak yang meriwayatkan hadis itu tidak memberikan kepastian atau memberikan keyakinan kepada orang yang mendengar. Itu masih dikatakan khobar wahid. Khobar aziz itu yang rawinya dua tetap ya. Kemudian khobar gorib yang hanya diriwayatkan oleh satu orang. Nah, walaupun yang meriwayatkan itu semuanya adil. Ya, tetap yang namanya khobar wahid walaupun yang meriwayatkan atau yang mentransmisikan berita tersebut seorang yang adil tetap tidak memberikan nilai yakin. La yufidu yakinan wa innama yufidu dhannan. Ya, khobar wahid itu ya yufidu dhannan. Beda dengan khobar mutawatir. Ya. Kenapa yufidu dhannan? Karena seadil apapun manusia, selama itu bukan nabi dan rasul, itu kemungkinan salah di dalam menyampaikan kabar. Kalau di nabi itu mustahil aklan. Maka dalam akidah salah satu sifat yang wajib aklan kepada nabi itu adalah sidku dan amanah. Sidku itu pasti benar apa yang disampaikan. Nah, selain nabi itu tidak ada sifat wajib sidku. Tidak ada maksum. Bisa benar, bisa salah. Tapi kalau yang adil, kalaupun dia salah, salahnya bukan disengaja berbohong. Salahnya bisa jadi karena keliru. Dan itu kita bisa dapati dari beberapa ulama hadis. Imam Malik dalam hadis rawi yang adil fiqh bahkan al-hafidh. Tapi bisa jadi atau ada beberapa kasus beliau salah dalam meriwayatkan. Salahnya bukan sengaja tapi ya faktor manusia. Ya. Makanya khobarul wahid itu yufidu dhannan la ilma. Ya. Karena yang meriwayatkannya bukan nabi. Dan yang
Selain Nabi tidak ada yang dimaksum. Selain Nabi tidak ada yang wajib aklan asidku. Ya. Wajib akal itu sesuatu yang akal itu tidak menerima kalau itu tidak ada. Ya. Wajib akal itu seperti 2 tambah 2 harus 4. Itu wajib akal. Ya. Nah, tadi ya, itu khobar wahid. Jadi khobar wahid yufidu dhanna. Nah, bainama najidu anna khobar mutawatir yufidul ilma. Adapun khabar mutawatir atau hadis mutawatir itu nilainya, kandungannya itu yufidul ilma. Ya, memberi makna kepada kita makna yang yakin. Ya, itu hadis mutawatir. Bagaimana kalau ada yang meriwayatkannya banyak tapi kita tidak sampai kepada yakin, sampai sebatas dzon, maka itu tidak disebut dengan mutawatir. Mutawatir itu harus memberikan faidah yakin kepada orang yang mendengarkan. Sebagaimana dalam mustalahul hadis. Ya. Nah, itu khobar mutawatir. Dan jumlah khobar mutawatir jauh lebih sedikit dibanding jumlah hadis khobar ahad. Khobar ahad itu jumlahnya berlipat-lipat daripada mutawatir. Ya. As-Suyuti itu mengarang kitab Al-Azhar Al-Mutanatsirah fil Akhbaril Mutawatirah. Beliau mencantumkan hadis mutawatir jumlahnya 100. Ya. Kemudian ada ulama setelahnya menambahkan. Walaupun tetap ditambahkan, ya, yang namanya hadis mutawatir lebih sedikit daripada hadis ahad. Jadi yang mayoritas hadis yang beredar itu hadis ahad. Ya. Termasuk di dalam Bukhari dan Muslim. Rata-rata khobar wahid. Ya. Dan khobar wahid itu yufidud dzon. Nah, lalu musonib menjelaskan, tapi jangan salah paham, jangan sampai salah persepsi. Ya. Bukan berarti sesuatu yang dzon itu kita tinggalkan. Justru syariat mewajibkan kita beramal dengan yang dzon. Dzon itu wajib diamalkan. Nah, kalau untuk i'tiqad, ya, untuk akidah itu tidak cukup dengan dzon. Dzon itu wilayah operasinya untuk amal. Ya. Maka di sini khobarul wahid yufidu dzon yaqtadi ini waqad yadhunnu ba'du man la ilma indahu. Ada dugaan sebagian orang yang tidak berilmu kalau khobar wahid, karena khobar wahid yufidu dzon, ya sudah tidak usah diamalkan. Ya. Itu dugaan yang sangat salah. Kalau kita tidak mengamalkan yang dzon, maka yang tersisa dari agama ini sangat sedikit. Dan untuk amal itu tidak diperlukan sampai derajat yakin. Untuk kita wudu, untuk kita bisa untuk mengetahui gerakan sholat, untuk gerakan haji, itu cukup dengan dzon. Berbeda dengan usuluddin, ya. Pondasi-pondasi agama atau keyakinan itu tidak cukup dengan dzon. Wujudullah tidak boleh dzon, harus yakin. Ya. Wujudul malaikah, wujudul nabi. Nah, fikih itu bergeraknya di sini, ya. Bekerjanya pada wilayah yang dzon, dan dzon, ya, sesuatu yang dzon, dalil hukum yang ditemukan walaupun itu dzon dari dalil-dalil syar'i wajib diamalkan. Ya. Kecuali kalau masih syak. Yang syak itu tidak boleh diamalkan. Ya, nanti dalam beberapa kasus fikih menemukan 2 air. Ya, dia tahu bahwa tadi ada air yang terkena najis, diberitahu tadi awas ada air yang sudah terkena najis. Lalu ketika dia mendapati 2 ember, bingung. Yang kena najis yang mana? Yang ini atau yang itu? Yang ini mungkin, yang itu mungkin. Ya. Maka dia dihadapkan pada kondisi syak. Kalau kondisi syak seperti itu tidak boleh dia wudu, langsung wudu. Kenapa? Karena dia tidak tahu mana yang najis, mana yang tidak. Ya, jadi ibadah itu jangan pada posisi syak, harus melebihi syak yaitu dzon. Maka dalam kaidah fikih, al-ibrah fil ibadah bima fi dzannil mukallaf. Ya. Yang menjadi ukuran beribadah itu dzon mukallaf. Ya. Lalu kalau sudah syak seperti tadi, apa yang harus dilakukan? Ijtihad. Ijtihad itu mencari tanda-tanda
yang bisa menguatkan salah satunya. Ya, misalnya dicium baunya atau apapun yang kira-kira menguatkan salah satunya sehingga dia zon. Dalam kondisi syak itu tidak boleh. Sama seperti ketika ingin menikahi seorang perempuan, tapi diberitahu oleh ayahnya atau siapa bahwa di sana ada mahram. Ketika akan menikahi dia ragu, ini mahram atau bukan? Mahram atau kalau mahram kan nggak boleh dinikahi. Nah kondisi syak seperti itu tidak boleh beramal. Kalau mau beramal harus ijtihad dulu, cari korinah, cari penguat salah satunya. Walaupun nanti ternyata setelah dia ijtihad dengan korinah-korinah tersebut, yang salah itu beramal dalam kondisi syak. Tapi kalau beramal dalam kondisi dzon ternyata terbukti salah, itu tidak masalah. Ya. Karena al-ibro fil ibadah bima fi dzannil mukallaf. Kemudian ada kaidah la ibrata bi dzannil bayyin khata'u. Ya. Jadi ketika ingin mengamalkan sesuatu pastikan dalam kondisi dzon, jangan dalam kondisi syak apalagi waham. Ya. Wa hadza dzannun batil, jam berapa ya? Oh jam 1 bentar lagi. Wa hadza dzannun batil li anna Allah ta'abbadana bil amal bima yaghlibu ala dhannina minal umuri allati tahtamilu nazar wal ijtihad. Ya. Jadi sangkaan bahwa yang khobar wahid yang yufidu dzann tidak boleh diamalkan itu adalah sangkaan dugaan yang sama sekali batil. Ya. Li anna Allah ta'ala ta'abbadana bil amal bima yaghlibu ala dhannina minal umuri allati tahtamilu nazar wal ijtihad. Fahuwa yajibul amal bihi kal mutawatir. Ya. Illa annal farqa bainahuma anna munkiril mutawatir munkirun li ma'lumin yufaru bi inkarihi in alima tawaturahu. Wa amma munkiril khabaril ahad fala yufaru bal yufsak atau yufassak li annahu ankara madnunan kama qaddamna. Jadi kedudukan hadis khabar wahid dengan khabar mutawatir kalau nilai yang diberikannya itu memang berbeda. Ya, khobar wahid dengan mutawatir memiliki derajat yang berbeda. Khobar wahid menunjukkan zonni, khobar mutawatir menunjukkan hadis tersebut qat'i. Itu berbeda. Tetapi memiliki kesamaan dalam sama-sama wajib diamalkan. Di sini ada khobar mutawatir wajib diamalkan. Diamalkan dan diyakini 100%. Ada khobar wahid, itu pun sama wajib diamalkan. Jadi ketika mendapati hadis-hadis dalam Bukhari, dalam Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, ya, yang khobar wahid, itu pun wajib diperhatikan, wajib diamalkan. Ya. Walaupun derajatnya berbeda, tetapi dua-duanya sama wajib diamalkan. Nah yang membedakan apa? Selain itu, turunan dari yakin dan dzon. Orang yang mengingkari khobar mutawatir, maka hukumnya keluar dari Islam. Karena apa? Dia mengingkari sesuatu yang sudah pasti benarnya. Ya. Mutawatir ini termasuk Quran. Quran kan mutawatir. Hadis juga mutawatir. Jadi kalau orang mengingkari Quran, mengingkari hadis mutawatir, mengingkari sesuatu yang sudah pasti benarnya, maka dia dikatakan kafir. Ya. In alima tawaturahu, itu pun kalau dia tahu bahwa itu mutawatir. Tapi kalau belum tahu ya tidak. Nah, adapun khobar wahid itu tidak menjadikan orang yang mengingkarinya keluar dari Islam walaupun dikatakan fasik. Ya. Itu sudah jelas ada hadisnya dalam Bukhari atau dalam Abu Daud atau dalam Tirmidzi, tapi dia mengingkarinya. Pengingkaran dia terhadap khobar wahid ya, itu menjadikan dia fasik tapi tidak menjadikan dia keluar dari Islam. Ya. Karena kalau masalah keluar dari Islam itu kan akidah. Akidah itu harus sesuatu yang yakin. Tidak bisa dengan sesuatu yang dzon. Ya. Sedikit lagi ya. Wadzununu tatafawatu tafawuton kabiron. Dan dzon juga itu memiliki spektrum yang sangat luas. Dzon itu tadi dari 51% atau 51 sampai 99 memiliki rentang yang sangat panjang. Ya. Ada dzonnya yang mendekati yakin, ada dzonnya yang tengah-tengah, ada dzon yang mendekati syak. Ya, itu beda.
Fatarotan taqwa hatta takadu tasilu li darajatil yakin. Wa tarotan tad'uf hatta takadu tasilu ila darajatil syak. Ya, ada kalanya zon ini kuat sehingga mendekati yakin, ada kalanya lemah sehingga mendekati syak. Wa hadza yadharu jaliyan fi man nudrikuhu wa nu'anihi kullahin fi kullil madnunat wa yadharu jaliyan wadihan li kulli man istaghala bis sunnah. Wa fi ba'di akhbaril ahad yakadul mar'u yaqta'u bi sihatil khabar wa yulhikuhu bil mutawatir wa fi ba'dil halat yakadu yaqta'u bi du'fi wa yalhaquhu bil maudu. Ya. Jadi yang zon ini rentangnya banyak. Ya sama kita dalam kehidupan sehari-hari, kadang tidak sampai kita tahu sesuatu itu tidak sampai derajat yakin, hanya kemungkinan besar. Tapi kemungkinan besar itu ada kalanya kemungkinan besar, ada besar sekali, kemungkinan yang besarnya agak kecil. Gitu ya. Itu pengetahuan manusia seperti itu. Yang paling dekat kemungkinannya dengan yakin, maka itu lebih besar. Tapi kalau zonnya lebih dekat kepada syak, itu berarti kekuatannya lebih kecil. Itu baru sampai idrok, ya, belum ke ilmu, belum ke dalil. Mungkin pertemuan selanjutnya ya, yang ilmu dan hukum syar'i. Ini hukum syar'i lumayan panjang ya. Karena salah satu poin penting adalah pengenalan tentang ahkam syar'iyyah. Wallahu a'lam. Mungkin berhenti dulu sampai sana ya. Ada yang mau disampaikan silakan. Atau dari yang dibaca tadi ada yang belum dipahami, silakan. Yang angkat tangan silakan. Mas Edi silakan. Ini Ustaz mengenai apa yang tadi suaranya jelas ya Ustaz? Lumayan masih terdengar. Kurang stabil di sini. Namanya perkara bon ini bagaimana ya menyikapi misalkan di luar sana misalkan kaum liberalis ini mengatakan bahwa kalau kita nggak hati-hati gitu bicara bon ini seakan-akan banyak persoalan agama yang kebenarannya itu relatif gitu, nggak mutlak, sehingga gimana ya nyikapinya kalau apa namanya pandangan kita tentang zon ini mereka serang begitu Ustaz. Mereka serang bahwa kamu agama kamu ini kok kebenarannya nggak mutlak gitu. Beberapa yang kamu kerjakan itu relatif kok zon misalkan seperti itu. Nah menyikapi serangan seperti itu gimana Ustaz? Iya. Ya itu benar ya. Memang zon dan qat'i ini memang benar adanya ya. Jadi kita pertama tidak mengelak, itu memang seperti itu ya. Fikih ada usuluddin ya. Jadi ada punya ranahnya masing-masing. Fikih itu dzanni, usuluddin itu qat'i. Dan biasanya masuknya dari sini ya. Biasanya masuk itu perkataannya benar tetapi akhirnya itu jadi masalah. Biasanya harus dibedakan antara agama dengan pemahaman agama. Itu yang paling sering. Saya pun termasuk awal-awal, oh iya ya benar. Jadi ada agama, ada pemahaman agama. Pemahaman kita itu bukan agama. Ya. Pemahaman para ulama itu bukan agama. Agama itu ya itu yang sholat, zakat. Ya. Itu masuknya di sana rata-rata gitu. Misalnya tokoh yang terkenal yang sering dikutip itu Abdul Karim Soros. Ya. Abdul Karim Soros cendekiawan Muslim dari Iran tapi tinggal di Amerika atau di Inggris. Tapi kalau lihat pemikirannya, waduh itu repot. Ya. Atau misalnya Arkun, ya Arkun dari Jazair tapi tinggal di Prancis. Dia itu salah satu perkataannya yang terkenal takdis al-fikruddini. Jadi orang-orang itu banyak mentakdis itu apa namanya? Menyucikan pemikiran keagamaan. Akhirnya itu kan pemikiran manusia. Kenapa harus disucikan? Kita beristihad sekarang pun ya nggak ada masalah. Berbeda dengan mereka pun tidak ada masalah. Itu biasanya muncul di sana, ya. Pasti
usaha pertamanya memisahkan antara agama dengan pemahaman agama, antara din wa tadayyun, antara yang sakral dengan yang profan. Itu masuknya dari sana. Ya itu benar ya, bahwa dalam agama itu ada yang qat'i, ada yang pemahaman manusia. Nah, cuman memang selanjutnya yang jadi masalah ketika ingin membuat metodologi baru itu tidak berdiri pada metodologi yang benar. Karena kalau saya pun agak mulai agak punya pondasi kuat itu setelah baca Profesor Naqib Al-Attas, ya, beliau memberikan pondasi yang sangat kuat ketika berhadapan dengan beberapa kalangan seperti itu. Atau misalnya kalau di Syiah itu ada siapa? Murtado Mutahari. Karena kecenderungan cendekiawan orang mengatakan Muslim progresif atau apapun, itu memang keinginan mengikuti zamannya sangat kuat. Saking sangat ingin mengikuti zaman, akhirnya mengorbankan nilai-nilai fundamental dalam Islam. Salah satunya mungkin mereka terinspirasi dengan peradaban Barat. Dalam agama Kristen atau di Barat itu kan tidak terlalu repot mereka merubah nilai-nilai fundamental itu tidak terlalu repot ya, karena ajarannya pun tidak terlalu dipahami atau ya tidak terlalu diyakini secara serius di Barat. Nah, dalam Islam itu tidak bisa ya. Benar ada agama, ada pemahaman keagamaan, tapi ketika ingin membuat metodologi baru itu jangan sampai keluar dari nilai-nilai Islam. Ya. Jadi dalam ilmu pengetahuan itu ada 4 lapis ya. Kalau kata siapa Imre Lakatos itu kalau ada lapisan terdalam yaitu worldview ya, worldview. Nah, yang itu tidak bisa dirubah sedikit pun. Kemudian di lapisan kedua setelah yang dalam itu ada paradigma cara pandang. Nah, 2 lapis ini tidak boleh dirubah. Kalau itu dirubah habis ya. Ajaran Islam habis. Yang bisa dirubah mungkin di metodologi, tapi metodologi berdiri di atas worldview dan paradigma Islam. Ya. Nah, yang liberal itu memang mereka melepaskan pemikiran keagamaan dan banyak berpegang kepada pemikiran Barat. Misalnya di UIN Jogja. Ya. Itu banyak diperagakan pendekatan pragmatisme di dalam memahami Islam. Itu luar biasa. Ya. Pragmatisme itu kan kebenaran berdasarkan manfaat. Kalau itu manfaat, ya benar. Tapi masalahnya manfaat hari ini itu bisa berbeda dengan manfaat yang akan datang. Sekarang benar, tahun depan itu sudah tidak benar. Ya, kalau dibawa dalam ajaran Islam, apalagi masalah akidah, itu akan terus terombang-ambing. Ya. Nah, itu memang tidak bisa dijawab secara singkat. Mungkin bisa dibaca-baca buku yang memberikan pondasi untuk itu ya. Kalau menurut saya memang baca dulu pondasinya baru baca Arkun itu bisa ya, tapi kalau baca Arkun dulu, baca Abdul Karim Soros itu keluarnya agak susah itu. Keluar dari jebakan pemikirannya itu agak berat ya. Nah, itu mungkin respon saya ya, mungkin tidak menjawab. Tapi silakan baca yang Al-Attas atau Murtado Mutahari, tapi beliau Syiah ya. Tapi secara pemikiran beliau begitu membela Islam ya. Sama seperti As-Sayyid Al-Attas. Tadi ada yang ngetik. Ustaz mau bertanya. Silakan. Ini berkaitan tadi yakin dan zon tadi Ustaz. Ya, Jadi ya, yang mutawatir dengan zon, misalnya maknanya kedua-dua itu tidak boleh ditolak. Tidak boleh, ya. Tidak boleh ditolak. Jadi misal kata dalam satu amalan ada amalan yang mutawatir dan amalan yang zon. Misal kata yang mutawatir, mereka tahu pasal yang zon, dia mendahului yang mutawatir daripada yang zon. Nakala ada pula yang memilih dia mendahului yang zon daripada yang mutawatir. Yang ini dia tidak tolak tetapi tidak diamalkan. Jadi macam mana hukumnya Ustaz?
Yang Antara tidak kedua. diamalkan, yang mana? Yang Misal zon, kata yang mutawatir, ya, mengamalkan yang mutawatir, tapi tapi tidak tidak mengamalkan zon. zon. Jadi ada pula yang mengamalkan yang zon tapi tidak mengamalkan yang mutawatir. Bagaimana Ustaz? Itu konsekuensi hukumnya berbeda, ya. Kalau yang mengamalkan mutawatir tidak mengamalkan zon, dia fasik. Ya. Tidak mengamalkan zon, akhirnya sholat seala kadarnya. Kalau wajib sholatnya sendiri kan qot'i, ya, wajib sholatnya sendiri qot'i, tapi dengan caranya itu berbeda. Nah, jadi orang yang mengamalkan mutawatir, menolak zon, itu muslim, tidak keluar dari Islam tapi fasik. Kalau fasik itu tidak bisa jadi wali, tidak bisa jadi saksi, tidak bisa jadi riwayatnya ditolak dan sebagainya. Nah, sebaliknya orang yang mengamalkan zon, menolak mutawatir, itu lebih berat, ya. Khuruj anil millah, statusnya keluar dari Islam. Karena yang mutawatir itu dipastikan benar dari sumbernya, dari Allah ataupun dari Rasul. Ya. Quran itu kan mutawatir. Hadis atau perkataan Nabi yang mutawatir itu benar adanya dari Rasulullah SAW 100%. Jadi kalau ditolak, yang menolak Rasulullah, menolak perkataan Rasulullah. Beda dengan menolak hadis wahid, khabar wahid. Menolak khabar wahid itu berdosa, fasik, tapi tidak menjadikan dia keluar dari Islam karena zon ada kemungkinan kecil itu bukan Rasulullah. Apalagi kalau hadisnya atau ulama berbeda pendapat di dalam menghukumi hadis. Dan itu sering terjadi. Ulama ini mengatakan ini sahih, ini tidak. Ya. Jadi kalau dua-duanya wajib diterima, dua-duanya wajib diamalkan, tapi kalau menolak mutawatir itu kafir, tapi kalau menolak zonni, dia hanya fasik. Aslinya dua-duanya ya berat ya. Islam itu ada mutawatir, ada khabar wahid. Gimana Jadi tambahan lagi, maksudnya tadi mungkin dia tidak menolak tetapi dia tidak mengamalkan. Bagaimana Ustaz? Ya fasik ya. Oh, fasik termasuk juga ya. Fasik, iya. Ya, syukran Ustaz. Masuknya fasik. Tadi ada yang ngetik siapa ya? Silakan. Hadis ahad yang sahih termasuk zon, iya. Selama itu hadis ahad, ya, maka itu zon. Kalau hadis ahad yang tidak sahih, itu bukan zon bahkan ya. Yang do'if itu, zonnya malah itu bukan dari Rasulullah. Jadi hadis do'if itu dugaan besar itu bukan dari Rasulullah. Tapi bukan hadis palsu. Ini kan hadis ahad yang sahih termasuk zon, iya. Ya. Yang dimaksud hadis ahad di sini yang sahih. Kalau yang do'if itu bukan zon, ya, itu bukan zon. Ya, banyak hadis-hadis akidah, tetapi hadis tersebut tidak sampai derajat mutawatir. Sehingga ada kelompok yang menolak akidah tersebut karena hadis tersebut tidak mutawatir. Kan khabar ahad ini tidak sampai yakin, sehingga mereka menolak hadis tersebut. Dalam akidah pun perlu dibedakan. Ada akidah yang usul, ada akidah yang furu'. Ya, makanya usuluddin itu pondasi. Maka usuluddin itu pondasi utama dalam agama, yaitu rukun iman, percaya Allah, Nabi Muhammad. Nah, tapi dalam akidah pun itu ada yang furu', ada yang zon. Lalu konsekuensinya ya sama. Ya. Konsekuensinya ketika tidak mengimani hadis khabar wahid tentang akidah, tentang kepercayaan, itu menjadikan dia fasik, tapi tidak menjadikan dia keluar dari Islam. Tapi kalau khabar wahid, khabar mutawatir tentang akidah, lalu dia tolak, maka menjadikan dia keluar Islam. Jadi akidah pun ada usuluddin. Usuluddin itu pondasi utama, pokok utama agama itu kan beriman kepada Allah. Ketika beriman kepada Allah, maka mewajibkan iman kepada malaikat, kepada Rasul. Kita bisa iman kepada Rasul
berangkatnya dari iman kepada Allah. Ya. Nah, itu usuluddin. Kalau itu qat'i, ya, itu mutawatir. Nah, tapi dalam masalah keyakinan pun, kepercayaan atau i'tiqad, ada juga yang bersumber dari khobar wahid. Nah, kalau yang seperti itu wajib diterima. Tapi orang yang menolak ya tetap tidak mengeluarkan dia dari Islam karena khobarnya masih khobar wahid. Jadi khobar wahid itu baik dalam amali ataupun dalam akidah, baik dalam fikih atau akidah ya sama. Tidak menjadikan orang keluar dari Islam, tetapi menjadikan dia fasik. Ya. Mungkin seperti itu. Allahu a'lam. Sebagian bahkan ada sebagian kelompok tidak menerima, misalnya Imam Mahdi tidak menerima kedatangan apa gitu ya. Karena apa? Karena itu khobar wahid. Ya. Apakah keluar dari Islam? Ya tidak. Ya, karena itu khobar wahid. Tapi karena ulama hampir mengatakan bahwa itu benar, ya, kita wajib menerima. Ya, khobar wahid selama sahih kita terima. Kalau yang dhaif macam mana statusnya Ustaz? Yang apa? Dhaif. Dhaif dalam, ya. Yang dhaif itu sama, dhaifnya itu dhanni juga. Itu Imam Nawawi, ya, Imam Nawawi dalam kitab mustalahnya beliau takrib, ya, Ibnu Shalah pun dalam kitabnya Muqaddimah Ibnu Shalah, satu hadis dikatakan dhaif itu dhanni juga. Artinya dhanni ada kemungkinan itu tidak dhaif. Kan awalnya itu ada matan yang diduga itu dari Rasulullah. Kemudian matan tersebut ditransmisikan, ya, diberitakan kepada sahabat kepada setelahnya, lalu sampai kepada ulama terakhir yang menerima. Nah, ulama yang terakhir menerima itu berdasarkan sanad yang dia terima. Bukan, dia tidak punya akses langsung kepada zaman Nabi. Karena melihat sanadnya cacat, maka itu dihukumi dhanni. Dhanni karena melihat sanadnya. Ya. Jadi dhanni dhaif itu ya dhanni juga. Dan dhaif pun nanti kan ada derajatnya, ada yang dhaif syadid, ya, sangat lemah, ada yang dhaif biasa. Jadi dhanni pun itu hadis dhaif pun itu statusnya dhanni. Bahkan hadis maudhu pun ada yang dhanni. Imam Az-Zahabi itu dalam Al-Muqidhah, hadis yang dikatakan maudhu oleh ulama itu ada 3 tahap. Ada 3 macam. Ada hadis yang maudhu sepakat ulama akan kemaudhuannya. Ada hadis yang maudhu menurut mayoritas tapi menurut sebagian itu tidak maudhu. Ada yang maudhu menurut sebagian saja, mayoritas mengatakan tidak maudhu. Ya. Misalnya Ibnul Jauzi punya kitab Al-Maudu'at. Banyak hadis-hadis dalam Al-Maudu'at dikritik oleh ulama itu bukan maudhu, itu dhaif saja. Ya. Jadi itu ilmu pengetahuan manusia, ya, pengetahuan manusia ya seperti itu, ya, dengan segala keterbatasannya. Allahu a'lam. Ada lagi silahkan. Nah, nanti Ibnu Asyur itu punya kitab Maqasidus Syariah. Beliau di muqaddimahnya itu ingin membuat satu kaidah yang disepakati oleh para usuliyin supaya mengurangi perbedaan pendapat. Ya. Karena apa? Karena kaidah usuliyah sendiri dhanni. Ya, dari mana tahu dhanni? Ulama banyak berbeda pendapat di dalam kaidah usuliyah. Bagaimana kita mengetahui, meyakini itu qat'i padahal ulama sendiri berbeda. Nah, Ibnu Asyur dalam Maqasidus Syariah itu berupaya membuat kaidah-kaidah yang qat'i yang bisa disepakati oleh para ulama usul fikih. Ya, salah satunya apa? Al-maslahah. Ya, maslahah itu syariah itu berdiri di atas maslahah. Maslahah itu diyakini dan dipercaya oleh semua ulama sebagai sesuatu yang qat'i. Itu tawaran dari Ibnu Asyur. Ya, Allahu a'lam.
Ada lagi atau cukup? Ustaz, balik. Ya, fadal. Ustaz, Ya, silakan. mungkin apa ya? Karena kadang salah mengartikan gon, misalkan di bahasa Indonesia mengartikan gon itu sangkaan, relatif, sehingga ini juga kurang tepat Ya, gitu kan. betul. Jadi seolah-olah nggak sakral gitu, kok cuma sangkaan aja. Betul. Nah, adakah keterangan-keterangan menguatkan bahwa ini harus dilakukan dari apa Ustaz? Tadi agak terputus akhir-akhir tadi apa? Ada Oh, terputus-putus di akhir. maksudnya keterangan dalil tafsir atau dalil ijmali yang mengatakan bahwa kan gitu. Kalau apa? Zon itu harus dilaksanakan gitu, harus diamalkan. Oh, itu Penguat banyak untuk ya, dalil banyak ya. Dalam Ya, Ustaz. kitab usul fikih yang tebal, ya, misalnya Jam'ul Jawami, ya, kemudian Lubul Usul, itu banyak sekali, ya, banyak bisa ditemukan bahwa yang zon ini yajibul amal, ya, ijma'an, bahkan ijma'an. Ulama sepakat yang zon itu wajib diamalkan ijma'an. Nah, itu bisa ditemukan di usul fikih, di Goyatul Usul, di Jamil Jawami, di kitab usul fikih hampir bisa temukan ya, yang agak tebal. Gitu. Ya itu memang terjemahan itu kadang tidak bisa mewakili secara utuh ya. Seperti keyakinan, kalau yakin bahasa Arab itu bukan agak beda dengan keyakinan bahasa Indonesia ya. Kalau keyakinan bahasa Indonesia kan dia yakin Tuhannya Yesus, dia yakin Tuhannya. Nah, kalau dalam Islam tidak ya. Dalam filsafat Islam yakin itu tidak seperti itu ya. Nah, itu memang problem terjemahan. Kita pun terjemahan adil itu kurang pas juga saya kalau lihat di KBBI ya. Arti adil itu tidak menyakiti, tidak berbuat bengis ya. Padahal kalau dalam Islam menempatkan sesuatu ya kondisi di mana sesuatu berada pada tempatnya. Itu jauh lebih luas dari apa yang ada di KBBI. Ya. Di kita kadang ikhlas sering ketukar dengan ridho. Sudah ikhlaskan saja. Padahal maksudnya ridhokan saja. Ikhlas itu kan berbuat karena Allah. Kalau ridho itu ya memasrahkan diri. Di kita kadang sering ketukar juga. Ya. Sebagaimana tawakal sering ketukar dengan roja. Orang tidak sebut tawakal kalau belum mengikat. Ya. Tawakal itu bukan masalah ikat mengikat. Tawakal itu asliqoh billah. Ya. Adapun mengikat onta itu ikhtiar lain, kewajiban lain, tapi tidak masuk dalam makna tawakal. Bahkan ulama pun berbeda pendapat. Apakah bagi seorang itu boleh tidak tajarrud? Tajrid itu dia tidak bekerja. Sudah tawakal bahwa dia akan dapat rezeki. Ada kondisi di mana orang diperbolehkan seperti itu. Karena tawakal itu asliqoh billah. Percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin ya sedikit yang bisa saya sampaikan, sudah hampir 2:30. Apabila ada kekurangan, kesalahan itu kekeliruan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Saya tutup ya.